Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wafik Haziza, NIM E 2019-2122. Di sini saya akan menganalisis 3 video UTS dari Bapak dosen Abdul Wadud Nafis LC/MEI selaku Bapak dosen Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menganalisis 3 video. Yang pertama yaitu teori pendapatan Islam, yang kedua definisi uang dan fungsinya, dan yang ketiga definisi ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu teori pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga, yaitu RTK, dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Konsep pendapatan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto, dan yang ketiga produk nasional neto, dan yang keempat pendapatan perseorangan, dan yang kelima pendapatan yang siap dibelanjakan. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama metode pendekatan nilai produksi, yang kedua metode pendekatan pendapatan, dan yang ketiga metode pendekatan nilai produksi, yaitu pendapatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Metode pendapatan nasional adalah menghitung jumlah pendapatan dan membagi faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam ada 9, yaitu yang pertama kahnima, yang kedua sodako, yang ketiga infak, dan yang keempat zakat, dan yang kelima urs, dan yang keenam jizyah, dan yang ketujuh jahraj, dan yang 8 pajak tambang dan harta karun, dan yang kelima wakaf. Dan yang kedua, di sini saya akan menganalisis ilmu ekonomi makro Islam. Ilmu ekonomi makro Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti contoh, nasi dari padi dari sawah, dan sawah mencakul, dan itu adalah kebutuhan hidup. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau aturan rumah tangga. Definisi ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan hadis. Falah adalah arti yaitu golongan petani atau pekerja di bidang agrikultura di daerah Asia Tenggara dan Afrika Utara. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua Al-Sunnah, dan yang ketiga Al-Ijma, dan yang keempat Al-Qiyas. Al-Quran dan Al-Sunnah adalah petunjuk bagi umat manusia, bukan hanya tuntunan saja dalam bidang keagamaan, namun menjelaskan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. 2 sumber hukum ini menjadi pedoman umat manusia supaya tidak terseret sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabul wal sunnati." Ijma adalah sumber hukum atau dalil hukum berada setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir yaitu Al-Qiyas. Al-Qiyas adalah penutupan hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa yang memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, dan bahaya. Dasar-dasar ekonomi Islam yaitu ada 6. Yang pertama tauhid, keesaan Allah, dan yang kedua al-siddiq dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab, dan yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum, dan yang keempat al-adalah yaitu keadilan, dan yang kelima at-tawaru, keseimbangan, dan yang keenam at-ta'un, tolong menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam
taklif, yaitu yang pertama maisir, yang kedua garal, dan yang ketiga riba. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam, yaitu yang pertama ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak, dan yang kedua harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Dan yang ketiga yaitu definisi uang dan fungsinya. Definisi uang itu sendiri adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut pembuatannya yaitu yang pertama ada uang logam dan yang kedua uang kertas. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya yaitu yang pertama uang kartal. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dan yang kedua uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga atau cek. Menurut nilainya, jenis uang itu dibagi menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Fungsi asli uang yaitu yang pertama untuk sebagai alat tukar, yang kedua uang sebagai satuan hitung, dan yang ketiga uang sebagai alat penyimpan nilai. Fungsi turunan uang yaitu yang pertama uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, dan yang kedua uang sebagai alat pembayaran utang, dan yang ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, dan yang keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan yang kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam yaitu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.